Selamat datang di channel Kurota Kawata Mewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1031 ini saya akan membahas mengenai dua masalah yang tidak bisa diatasi oleh banyak YouTuber. Jadi banyak sekali YouTuber yang tidak bisa mengatasi masalah ini, dua masalah ini. Masalah yang pertama adalah penghentian channel atau akun. Nah, ini masalah ini ya, itu terkait dengan pelanggaran berulang ya, pelanggaran berulang terhadap pedoman komunitas ataupun persyaratan layanan ataupun hak cipta. Jadi ketika melakukan pelanggaran berulang-ulang itu kan akan terkena teguran. Pelanggaran sekali terkena teguran sekali, pelanggaran kedua kali terkena teguran dua kali, seperti itu. Nah, kalau sudah 3 kali atau lebih itu akan terkena penghentian channel atau akun. Nah, intinya itu channelnya itu diblokir oleh YouTube gitu. Nah, ini secara permanen. Nah, masalahnya di sini itu ada formulir untuk banding, tetapi biasanya ditolak. Nah, itulah karena yang dialami para YouTuber itu ditolak gitu, melakukan banding kemudian ditolak, kecuali tidak benar-benar melakukan pelanggaran gitu, itu bisa diterima. Masalahnya itu hanya kecil, sebagian kecil aja yang bisa berhasil mengajukan banding dan bandingnya diterima, itu hanya kecil, hanya sedikit sekali orang yang berhasil. Nah, setidaknya ada sekitar, ini saya sudah mencatat ya, ini link teman YouTuber saya itu sesama YouTuber. Nah, ada 60 YouTuber yang akunnya dihentikan ya. Nah, saya tahu bagaimana ketika saya buka di daftar subscription ya, ketika saya buka itu munculnya seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Nah, akun ini telah diberhentikan karena melakukan beberapa pelanggaran atau pelanggaran berat terhadap kebijakan YouTube yang melanggar pembuatan konten untuk melecehkan, merundung, bully, atau mengacam. Nah, ada juga yang tertulis seperti ini, akun ini telah dihentikan karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, ada juga yang tulisannya beda lagi. Jadi dari ke 60 tadi itu setidaknya itu ada 4 ya. Ada 4 bentuk yang berbeda. Ini yang ketiga ya, akun ini telah dihentikan karena kami menerima beberapa klaim pelanggaran hak cipta dari pihak ketiga terkait materi yang diposting pengguna. Ini akun dihentikan karena hak cipta. Kemudian akun ini telah dihentikan karena melakukan beberapa pelanggaran berat terhadap kebijakan YouTube mengenai spam, praktik penipuan, dan konten yang menyesatkan, atau pelanggaran lainnya terhadap persyaratan layanan. Nah, setidaknya ada 4 ya, mungkin untuk sampai sekarang mungkin masih ada lagi mungkin yang bentuknya berbeda. Nah, ketika channel teman-teman itu dilihat orang tulisannya seperti ini, itu artinya sudah dihentikan, channelnya sudah diblokir oleh YouTube secara permanen. Nah, ini sangat sulit untuk diatasi karena hanya sedikit orang yang berhasil melakukan banding dan diterima. Yang lain biasanya itu banding tapi ditolak, kalau enggak menyerah sebelum banding. Jadi saran saya buat teman-teman, jangan sampai akunnya dihentikan gitu. Jangan sampai terkena penghentian channel atau akun. Usahakan tidak melanggar aturan sama sekali. Nah, kemudian masalah yang kedua itu adalah masalah mengenai traffic tidak valid. Ini adalah monetisasi dinonaktifkan ya. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada yang monetisasi yang dinonaktifkan secara sementara dan ada yang secara permanen gitu. Nah, di
di sini ada aturan resminya, itu sudah saya tunjukkan di video sebelumnya seperti ini. Pelanggaran berat terhadap kebijakan monetisasi YouTube dapat mengakibatkan penonaktifan monetisasi secara permanen di akun Anda. Jadi ada yang permanen, ada juga yang sementara. Nah, kalau sementara itu ini 30 hari setelah penangguhan ini, 30 hari penangguhan. Nah, ini juga yang memecahkan masalah monetisasi yang dinonaktifkan. Nah, di sini ada penangguhan. Nah, ini yang penangguhan ini bersifat sementara, sama. Tulisannya itu monetisasi yang dinonaktifkan, sama. Aturannya namanya monetisasi dinonaktifkan. Tapi ketika ada penjelasannya ini penangguhan seperti ini hanya bersifat 30 hari, itu sementara. Nah, yang berat. Nah, kalau yang sementara ini kan cukup menunggu 30 hari nanti bisa kembali normal. Masalahnya yang berat ini ya, yang permanen ini saya sendiri sampai sekarang itu belum ketemu solusinya. Ada pengajuan banding itu ada, tapi nah kemarin banyak yang datang ke sini bilang banding ditolak. Belum ada yang bilang banding diterima. Nah, saya sendiri belum tahu sudah ada atau belum yang berhasil mengajukan banding dan diterima untuk yang permanen ini ya, monetisasi dinonaktifkan secara permanen itu saya sendiri belum ketemu yang cerita diterima gitu. Nah, kalau yang tadi penghentian akun itu pernah ada teman YouTuber itu yang cerita kalau pernah mengalami ini dan banding diterima, sebab itu kesalahan sistem karena orangnya itu tidak pernah melanggar aturan, tidak pernah terkena teguran, tiba-tiba terkena penghentian akun. Nah, sedangkan yang ini saya sendiri belum tahu ya, mungkin kalau ada yang sudah pernah berhasil, teman-teman boleh cerita dan komentar di bawah. Nah, ini penyebabnya itu bermacam-macam ya ini ya, pelanggaran berat terhadap kebijakan monetisasi YouTube. Nah, kebijakan monetisasi YouTube itu ada 5 ya, 4 dan tambah 1, 5, yaitu pedoman komunitas, persyaratan layanan, hak cipta, kebijakan program Google AdSense, dan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Ada 5 ini. Jadi kalau melanggar aturan ini bisa monetisasinya dinonaktifkan secara permanen. Jadi kalau misalkan monetisasinya dinonaktifkan, channelnya masih ada, itu kan percuma kan, tidak dapat uang. Bisa upload video tapi tidak dapat uang kan percuma. Seperti itu. Jadi saran saya patuhi semua aturan ya teman-teman, patuhi semua aturan agar tidak terkena dua masalah ini. Karena saya sendiri untuk mengatasi ini itu kesulitan gitu. Kalau misalkan teman-teman tanya ke saya cara mengatasi ini, kemungkinan solusi dari saya itu tidak terlalu membantu gitu, karena itu hanya bersifat coba-coba saja. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Sekali lagi jangan melanggar aturan, patuhi semua aturan, baca dan pahami aturan, jangan hanya nonton video orang, tapi kalau bisa itu lihat sendiri aturan resminya seperti apa, karena ini aturan resmi. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua terhindar dari semua masalah di YouTube dan bisa lancar gajian tiap bulan. Semoga. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar bebas teks, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.